Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siva Dewi dari kelas 1B Prodi 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai obat antibiotik dan obat emesis. Disimak terus ya video saya selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai obat antibiotik. Antibiotik ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti anti lawan dan bios hidup. Jadi, antibiotik ini adalah melawan sesuatu yang hidup. Nah, pengertian antibiotik tersendiri adalah zat kimia yang dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme. Bahwasannya, kadar antibiotik yang diberikan harus diatur sedemikian rupa sehingga antibiotik ini dapat membunuh kuman tetapi dapat ditoleransi oleh manusia. Di sini kita masuk nih teman-teman ke penggolongannya antibiotik. Yang pertama itu penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang menghambat sintesis dinding sel kuman, antibiotikanya penisilin, cephalosporin, dan sikloserin yang umumnya bersifat bakterial. Terus yang mempengaruhi permeabilitas membran sel ini polimiksin. Antibiotik golongan polien. Antibiotik yang mengganggu sistem asam nukleat kuman itu rifampicin. Lalu antibiotik yang bersifat antimetabolit yaitu sulfamid, trimotropin, asam prarominososilat. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan berdasarkan daya kerja. Yang pertama itu adalah bakteriostatik. Antibiotiknya itu tetrasiklin, klorofenikol, etmosin, spektinomycin, sulfonamida, trimetropin, nitroprotein. Terus yang kedua bakterisida, yaitu ada penisilin, amikloglosida, rifampicin, cefalproxin, folimiksin B, colistin, vancomycin, dan pastirasin. Nah, yang ketiga ini ada penggolongan berdasarkan spektrum. Yang pertama ada antibiotika dengan spektrum luas yang disebut broad-spektrum dan antibiotika dengan spektrum sempit, narrow-spektrum. Nah, spektrum sempit ini adalah antibiotik yang efektif terhadap kuman garam yang positif, misalnya penisilin G dan antibiotik golongan makroid. Nah, di situ ada contoh gambar obatnya ya teman-teman. Spektrum luas. Penggunaan spektrum luas ini dapat mempengaruhi pola normal tubuh dan menimbulkannya superinfeksi. Lalu di sini ada contoh obatnya yaitu tetrasiklin dan klorofenikol yang efektif terhadap garam positif dan negatif. Nah, di situ ada contoh gambar obatnya ya. Nah, di sini kita masuk ke mekanisme kerja antibiotik. Antibiotik ini bekerja memblok tahap metabolit spesifik mikroba, termasuk dalam hal ini adalah sulfonamida dan trimotropin. Sulfonamida ini akan menghambat pertumbuhan sel dengan menghambat sintesa asam folat oleh bakteri. Lalu bagaimana sih cara membunuh kuman bakterinya? Dalam membunuh kuman ini terjadi lewat beberapa cara, yaitu menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses produksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri. Kerjanya antibiotik ini akan segera dimulai setelah kita mengonsumsinya, tetapi kapan gejala dan rasa sakitnya itu dapat sembuh tergantung dari kondisi tubuh setiap orang dan karakteristik dari bakteri yang menyerangnya. Wah, sekarang kita udah masuk nih ke contoh obat antibiotik. Ada beberapa contoh obat antibiotiknya ya. Di sini saya hanya ambil beberapa saja, padahal masih banyak lagi. Bisa dilihat kan ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aplikasi dalam pengobatannya, yaitu yang tetrasiklin. Tetrasiklin ini untuk berbagai infeksi yang disebabkan kuman yang peka terhadap tetrasiklin, seperti infeksi terkena rickettsia, infeksi Mycoplasma pneumonia. Nah, obat ini merupakan obat pilihan utama untuk ureteritis non-spesifik akibat Clostridia dan Mycoplasma. Yang termasuk golongan ini adalah tetrasiklin, kloterasiklin, oxitetracycline, demoxycycline, dan minocycline yang termasuk spektrum luas dan bersifat bakteriostatik. Nah, tetrasiklin ini dikonsentrasikan di hati, ginjal, limpa, dan kulit. Tetrasiklin terikat pada jaringan yang sedang mengalami klarifikasi gigi dan tulang dan juga pada tumor yang mengandung kalsium yang tinggi. Tetrasiklin dimetabolisme di hati serta dikonjungsi oleh glukuronid. Dan tetrasiklin ini dan metabolitnya diekresi melalui empedu dan diabsorpsinya di usus halus dan mengalami filtrasi glomerular.
Kedua, kita akan membahas obat emesis. Apa sih itu emesis gravidarum? Emesis gravidarum ini adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil atau yang biasa disebut dengan morning sickness. Nah, bagi penyebab emesis itu yang pertama, kadar hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Kadar hormon meningkat ini salah satu sifatnya menahan cairan, sehingga si cairan ini makin banyak dan menekan pusat mual yang ada di otak tengahnya. Yang kedua, hipoglukomia, gula darah rendah terjadi karena plasenta menguras energi dari tubuh ibu. Yang ketiga, kekurangan vitamin B6. Vitamin B6 ini merupakan kandungan yang memiliki berbagai peran penting dalam tubuh. Nah, bagaimana sih terjadinya mual sampai muntah mekanismenya? Nah, mual ini berasal latinnya naus, yang berarti kapal. Kapal ini rasa yang tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum ingin muntah. Nah, muntah tersendiri ini adalah aktivitas kontraksi dari otot perut, rongga dada, dan gastrointestinal yang mengaruh kepada isi perut secara paksa melalui mulut. Nah, di sini tuh terdapat 3 fase. Yang pertama, fase nausea, perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik. Epigastrik ini perbatasan antara esofagus dan lambung yang disertai dengan tokus obat totot lambung. Yang kedua ini retching. Retching ini adalah fase mengocok. Dalam keadaan mual, terkadang ngerasa naik turun karena ada penolakan dari esofagus, lalu didorong lagi nih ke lambung, dan dorongan lambung ini akan semakin kuat. Maka terjadilah fase vomit. Fase vomit tersendiri ini adalah sebuah gerakan yang tidak bisa kita atur sistem saraf otonomnya, jadi tidak bisa nih secara tiba-tiba muntah terus ditahan, itu tidak bisa karena reaksi fase vomit ini adalah reaksi saraf otonom, otomatisnya akan muntah. Pengobatan emesis gravidarum, pengobatan farmakologinya ada akupresur, suplemen jahe, akupuntur, dan doksilamin. Lalu masuk ke pengobatan non farmakologi atau pengobatan rumahannya menggunakan aromaterapi, sering makan cemilan, lalu juga sering menghirup udara segar, makan makanan yang bergizi seimbang, dan bangunnya secara perlahan. Mekanisme kerja obat antiemetik yaitu menghambat senyawa dan neurotransmitter spesifik di dalam tubuh. Senyawa tersebut dapat memicu reaksi mual dan muntah pada banyak kondisi. Lalu di sini penggolongannya ada antagonis reseptor neurokinin NK1. Mekanismenya menghambat reseptor neurokinin 1 di area prostema. Digunakannya untuk mencegah mual muntah akut dan tertunda. Contoh obatnya ada aprepitan, fosaprepitan. Nah, yang kedua yaitu substitut benjamid. Mekanisme kerjanya memblok reseptor dopamin. Contoh obatnya ini ada metocloprid, trimetylbenjamid. Nah, pengaplikasian dalam pengobatannya saya mengambil pada pasien kemoterapia, golongan obatnya kortikosteroid, digunakannya untuk pengobatan pencegahan mual dan muntah pasca operasi akibat kemoterapi dan akibat radiasi. Contoh obatnya dexamethasone, metilprednisolone. Sekian materi antibiotik dan emesis dari saya. Mohon maaf jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kesalahan. Semoga kalian semua dapat memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih.